Halo, di sini saya akan menjelaskan teori tentang shooting. Shooting, shooting adalah suatu permainan tendangan yang sangat hebat. Shooting itu ya kita tahu ya, sepak bola tanpa shooting powernya tendangan kita hampa ya. Teori ini ya kalian harus bisa melakukan shooting yang sangat baik, seperti shooting bola yang sangat kuat, sangat-sangat hebat seperti Adriano dalam masa prime-nya. Kita tahu shooting itu ya penting shooting. Shooting itu ya kalian harus latihan kaki, kalian harus kuat gitu latihannya. Kalau bisa ya latihan di pantai, nendang bola di pantai, melatih ombak-ombak. Kalau ada airnya, saya sih gitu latihannya ya. Misalkan kalian syuting, teori yang benar adalah syuting ala pernah nonton film Kapten Tsubasa ya, dulu kecil dulu kayak juga Koiru ya. Itu keren itu jadi ya syuting itu. Kalau di research itu ya kalian harus punya shoot power yang kuat itu, biar gimana sih biar kuat. Sering loncat, jam kayak jam pakai apa namanya, jumpingnya terus jumping katanya, jumping sampai ribuan kali. Saya pernah selama saya jadi atlet atau apa namanya pernah main di kompetisi, saya latihannya jumping terus pakai apa namanya tuh, pakai alatnya ada kan, jumping kan tahu sendiri. Di sini kalian harus sering jumping. Teori-teori begini kalian harus benar menguasai jumping itu. Kan jumping dari pagi sampai agak kesiangan bisa tuh menguatkan kaki kalian, kaki kanan kiri kalian. Misalnya kali dominan kalian kanan dan dominan kiri ya. Cuma kalau dominan kanan ya karena harus latih kaki kanan kalian loncat sendiri tuh, loncat. Jadi kaki kirinya jadi di atasin gitu. Kaki kiri kalian tuh di atasin, kanan nyontot kanan aja. Ya kalau misalkan kalian kaki kiri kidal gitu, yang kiri kalian tuh yang loncat terus kidal tuh. Loncat. Nah, kan kalian ke atasin dan tahan kalian karena kayak apa? Naikin ke atas gitu ya. Misalkan kalian bisa begitu ya kalian, berarti luar biasa nanti ya efek pada pertandingan yang kalian mainkan itu. Misalkan nih kalian sukanya header ya, di bola ada namanya heading, sundul atau apa namanya kaki kan, free kick. Nah kalian harus melatih free kick ini dengan shooting acceleration. Jadi kalian harus benar akselerasinya itu harus pas. Apa sih acceleration? Kecepatan dan optimal, arahnya pas ke arah gawang biar nggak terjadi gol atau goal post. Sini kalian bisa apa latihan sendiri kayak di lapangan futsal atau di lapangan sepak bola. Kalian sering nendang bola aja. Pertama jam rahasianya, kedua knowledge-nya yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Sering jumping 1000 kali, terus sering shoot ya, sering shoot bola. Itu doang, simple seperti ini. Nah, situ kalian harus kerja keras ya. Sini kalian harus sering baca apa ya, sering nulis di buku diary juga. Buku diary itu kayak buku-buku diary, harus bisa kanan kiri. Diary itu ya diary gitu. Dan kelemahannya apa sih? Misalkan kalian kurang cepat, terus tulis berapa kilometer per jam. Kalian beli alatnya, itu alatnya cari di mana online. Jadi kalian cari itu alatnya kan, ada pengukuran berapa kilometer per jam. Kayak tenis ada tuh, tenis berapa pukulan cepat itu. Tenis gitu. Kalian harus bisa gitu melakukan ini sendiri setiap hari di rumah. Nih syuting kayak Adriano ya, zaman masa prime nya, masa lagi bagus itu hebatnya, 99 power ya kan. Adriano Lete Ribeiro itu 99 power di PlayStation dulu, ada zaman dulu saya kecil. Di sini pak tendangannya kenceng, kidalnya shootnya itu udah kiper tuh udah nggak bisa baca, udah kencengnya takut gitu kayak ngeliat kena mukanya ya. Shoot powernya udah 99, udah asyik banget. Kalau kalian lihat replay di YouTube Adriano shooting power, tendangannya free kicknya itu luar biasa sampai takut yang jaga aja, yang jaga free kick takut ya kan. Di sini kita bisa lihat latihannya ya, jumping, sering-sering jumping aja, terus ke pantai, nendang bola di pantai, nendang bola
maksudnya gitu. Coba ya, saya dulu pernah di Pelabuhan Ratu, di Pantai Anyer saya coba latihan. Ancol ya, dekat saya, dekat Ancol ya. Ancol di mana ya, pantai-pantai banyak ya di Indonesia ini ya. Seluruh negara, seluruh kota kalian pasti ada pantai. Ya, cari tuh, cari pantai dekat pasir. Nah situ tuh kalian tuh latihan di situ. Biar apa, biar bagus, biar kuat, strong, kaki kalian itu kuat ya kan. Atau kalian sering naik gunung apa aja, apa Pandayan, apa gunung gede, Pangrango, gunung apa Sikurai, situ kan bisa naik gunung salak. Itu sering kalian harus jadi hiking juga aktivitas kalian. Jadi itu kayak gitu ya. Sebelumnya sih kayak off season, kalau bisa profesional tuh off season namanya. Sini biasanya bulan-bulan Juni, Juli, Agustus tuh 2 bulan tuh ada off season namanya, lagi masa-masa off season. Jadi on seasonnya mulai startnya kan Agustus ya biasanya kalau di Serie A Italia. Saya lihat saya kan Instagram, jadi Serie A tuh La Liga, Premier League, Liga 1 dan Bundesliga tuh Agustus akhir itu udah mulai. Jadi di off season itu rata-rata kan harus latihan itu ya. Biar apa sih, biar prestasi di tahun itu, prestasi pasti akan dapat, tidak akan ada hasilnya. Kalau misalkan nggak latihan ya pasti ya akan terus nggak berkembang ya, malah akan menurun kan performa kalian itu pasti kan. Performa apa namanya atlet alat di sini ya pasti akan tahu ya kan, betapa pentingnya latihan kaki. Syuting, tanpa syuting ya apalah artinya sepak apa arti ya mereka itu. Tapi cuma dimarahin pasti pelatihnya sama fansnya, wah syutingnya jelek, apa sih syutingnya buruk gitu ya. Nggak bisa apa syuting jelek, apalagi gitu. Kayak komentar tuh saat-saat wah luar biasa di kok ini masa sosial media ya. Nah di sini teori syuting yang saya pelajari, saya research ya, peneliti betapa pentingnya 100%. Makan lebih dari speed mungkin. Karena di sini syuting itu bisa menjadi suatu weapon, senjata. Bagi saya itu senjata yang pamungkas yang benar harus dilatih. Example nih, syuting ini nggak bisa syuting, ya nggak akan bisa itu namanya mencetak gol. Tanpa syuting ya speed boleh lah kita, ya kan, pass by musuh-musuh kita kayak apa namanya lawan kita lewatin. Tapi kalau nggak syutingnya pas, akurasinya nggak bagus, nggak keras, kiper akan menangkapnya. Nah disitulah kalian harus benar. Paling penting dari fondasi teori yang sepak bola saya bilang nih, hukum sepak bolanya adalah syuting. Kalau misalkan hasilnya memuaskan, syutingnya harus bagus, kayak free kick, corner kick ya dari jauh ya. One langsung salto bisa apa ya, syuting, pelajari syuting yang bagus di situ. Kalau speed ya nomor 2 kalau saya bilang sih ya, speed nomor 2 sama syuting. Lalu ada lagi heading atau namanya apa namanya throwing, corner kick. Kalian bisa speed, endurance kan, endurance juga penting. Tiga tuh endurance. Tapi kalau syuting, tambah syuting pertama nih kita endurance lemah 70 menit, tapi syuting kita bagus 70 menit itu ya bisa mencetak gol 2 gol. Nah kita diganti udah gak apa-apa, karena emang pas assist itu penting dari syuting, dari kaki kita dilatih. Pas kita ngelempar apa ngasih teman kita nih ya kan, teammate kita pas gitu, jadi pas teammate kita wah enak nggak perannya, asisnya bagus kamu, wah dipuji-puji komen. Nah itu kaki kita itu harus kita mengontrol, kaki juga kontrol ya syuting ya, kontrol bukan kontrol juga syuting kaki kita. Misalkan kalian kaki kanan dominan nih, nggak bisa kidal, ya udah keseimbangan kalian tuh harus dikontrol. Nah bagaimana cara syuting yang baik, yang benar? Nah kalian nih harus benar belajar nih, fokus ke kaki kalian, pikirkan gimana kaki kalian itu jadi dijaga dengan baik ya, dijaga dengan baik setiap hari. Kalian apanya sih urut, misalkan urut kemana gitu ya kan, bisa urut kemana-mana aja. Jadi latihan kaki kita terus dijaga kalian dengan baik. Yang kanan kiri untuk syuting kalian lebih kencang, dan latih terus, gali terus, ilmunya pasti ada, pasti dapat efek. Jangan pernah menyerah dan terus mengembangkan skill kalian yang namanya syuting. Pondasi paling penting buat saya kalau di sebagai atlet itu syuting. Kalau saya syuting nggak bagus, speed saya bagus, apa sih kiper jadi percaya diri dan saya nggak bisa mencetak gol, dan saya tidak bisa menolong tim saya untuk menang. Saya selama saya kompetisi tuh syuting saya ya alhamdulillah bagus itu, walaupun saya bilang ya so-so, tapi ya bagus, nggak terlalu buruk gitu loh, kenceng juga. Sini syuting harus pelajari powernya, akurasinya pas ya, bisa nipu lawan, bisa kaki kanan kiri ya kan,
itu harus bersyuting. Di sini teori syuting most important, paling penting, mendasar, yang dalam sepak bola tuh harus digali, dikembangkan, ya kan, dikembangkan dalam akurasinya harus ya harus hebat gitu. Tanpa syuting kita nggak bakal bisa cetak gol, walaupun kan hebat di speed, ya endurance, heading. Nah sini kan tujuan kita tujuan main bola kan cetak gol, ya kan, cetak gol aja itu dengan syuting, karena mainnya dengan kaki bukan header kan kapasitasnya berapa, 20% kali ya, sampel dia goal kick di tepis lawan, tepis kiper lawan, oh ini 20% dalam pertandingan 90 menit. Kalau syuting sudah percepatan, ya kan, one time goal langsung gol itu, jadi harus benar finishing, itu harus benar di penting buat syuting ini. Syuting ya namanya, insting saya tuh kalau misalnya syuting kalian bagus, ada punya kekuatan sih bagus syuting, wah itu tim lawan takut dan akan mewaspadai kalian. Nah situ sebagai tim ada misalkan kalian berjaga dua orang nih, double marking. Nah di situ teman kalian biasanya syutingnya tapi digocek gitu, terfokus ke sekalian, akhirnya kan dia terkecoh, misalkan kecoh dengan pun tenang syutingnya nggak sehebat kalian itu, bisa kalian bisa membantu tim anda itu untuk menang terus kompetisi, ya kan, yang saya pelajari, saya teliti. Nah sinilah yang syutingnya 100%. Sampel satu tim enemy atau competition ada yang punya syuting terbaik, nah situ dia paling diwaspadai saat itu, tahun itu juga, dan kemungkinan besar prediksi saya yang menang tuh tim itu. Nah situlah ya namanya syuting, teori syuting yang saya pelajari, yang saya teliti di rumah saya selama 4 tahun ini. Oke, jadi pelajari syuting dengan baik-baik, itu paling penting yang saya akan kasih pesan ke kalian semua.